Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab baru terkait dengan partikel penyusun materi. Materi yang dimaksud adalah benda dan makhluk hidup ya di sini. Oke, partikel yang dimaksud di sini adalah yang akan kita bahas yaitu atom. Nah, atom itu adalah suatu penyusun benda dan makhluk hidup yang paling kecil, jadi tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu menurut Dalton. Ternyata seiring berjalannya waktu ya, Dalton itu masih punya kekurangan nih. Ilmuwan kimia lain yang bernama Thomson, dia menyatakan bahwa atom itu masih bisa dibagi lagi, di dalamnya masih ada partikel terkecil. Nah, si atom, kata Thomson, itu bermuatan positif dan ada muatan negatif di dalamnya. Jadi disebutkan bahwa model atom Thomson itu sebagai model atom roti kismis. Bisa digambarkan seperti ini ya. Atom bermuatan positif dan ada muatan elektronnya. Seiring berjalannya waktu, Thomson ini masih punya kelemahan nih. Katanya dia tidak menjelaskan secara pasti letak elektronnya ada di mana gitu. Nah, kemudian ada ilmuwan kimia lain yang bernama Rutherford. Nah, Rutherford ini menyatakan bahwa si elektronnya itu ada di sekitar inti. Nah, dia menyebutkan bahwa ada inti atom dalam atom yang bermuatan positif dan tidak bermuatan. Yang bermuatan positif dikenal dengan proton dan yang tidak bermuatan dikenal dengan neutron. Kemudian elektron yang bermuatan negatifnya itu ada di sekeliling intinya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Inti ada di tengah-tengah ya positif dan neutron, kemudian di sekelilingnya ada elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, ilmuwan lain juga ada yang menyatakan kelemahan dari Rutherford. Dia menyatakan bahwa Rutherford ini tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti yang bermuatan positif ya. Kan kita udah tahu nih, yang positif dengan yang negatif itu harusnya saling tarik penarik ya. Nah, di sini kenapa si elektronnya tidak jatuh ke inti yang bermuatan positif? Nah, Niels Bohr menjelaskan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan neutron, kemudian di sekelilingnya ada elektron. Nah, elektronnya itu ada dalam kulit-kulit. Jadi memiliki energi yang berbeda-beda gitu, sehingga tidak menyebabkan elektron jatuh ke inti yang bermuatan positif. Nah, kulit-kulit ini dikenal dengan kulit KLMN oleh Niels Bohr yang akan kita bahas di submateri selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke submateri selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terkait dengan partikel penyusun atom terlebih dahulu ya. Ada apa saja tadi? Ada neutron yang tidak bermuatan ya, kemudian ada proton yang bermuatan positif, dan ada elektron yang bermuatan negatif ya. Itulah ketiga partikel penyusun atom. Jika dituliskan, simbol atom atau unsur itu biasanya dituliskan dengan X ya. Kemudian di bagian atas itu A dan di bagian bawahnya Z. A di sini adalah nomor massa dan Z yang di bawah itu menunjukkan nomor atom. Nomor atom di sini menunjukkan jumlah proton. Jadi selalu ya, jumlah proton itu akan selalu sama dengan nomor atom. Nah, terkecuali untuk elektron, hanya untuk atom atau unsur yang tidak bermuatan atau yang bermuatan netral gitu. Elektronnya akan sama dengan jumlah proton dan nomor atom. Ingat, hanya untuk unsur yang tidak bermuatan saja. Kemudian nomor massa ini menunjukkan penjumlahan dari proton dan neutron. Dan untuk elektron, jika kita cari ya pada unsur yang bermuatan, itu kita bisa pakai nomor atom dikurangi muatannya berapa gitu ya. Kemudian jika kita ingin mencari neutron, maka nomor massa dikurangi proton ya. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya di sini. Ada unsur karbon ya, C ini karbon,
12 itu apa? Nomor massa ya. 6 yang di bawah itu nomor atom. Tadi apa? Nomor atom itu selalu sama dengan jumlah proton ya. Jadi jumlah protonnya itu adalah 6 dan coba lihat di situ C-nya tidak bermuatan ya. Artinya elektronnya pun berjumlah 6. Oke, untuk neutron kita kurangi nih, 12 dikurangi 6 dapat 6 neutronnya. Sip, sekarang kita coba yang bermuatan ya. Oke, di sini ada unsur K. K itu kalium ya. Muatannya plus, di situ maksudnya plus itu plus 1 ya, 1 tidak usah ditulis. 39 di sini menunjukkan nomor massa, 19 di bawah menunjukkan nomor atom. Nomor atom selalu dengan sama proton, maka protonnya 19. Oke, untuk mencari elektron, kita kurangi proton dikurangi dengan muatannya ya. 19 dikurangi 1 dapat 18 elektronnya. Untuk neutron, nomor massa dikurangi nomor atom. 39 dikurangi 19. Kita dapatkan neutronnya 20 gitu. Paham ya? Oke, untuk pembahasan yang pertama terkait bab ini cukup sampai di sini ya. Silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.